coba ya Bu. Eh, Nama Bapak siapa Pak? Saprudin. Saprudin. Iya. Umurnya? 60 tahun. 60 tahun. Oke, berarti dikurang 65. Laki-laki. Sudah berapa lama ketahuan tahu ada diabetes Pak? 5 tahun. Udah 5 tahun ya, Iya. ketahuannya ya. Iya. Pendidikannya apa Pak? D3. D3 ya Pak? Iya. Pekerjaan? Dagang. Pedagang, artinya pengusaha ya, swasta lah ya. Nah ini nanya pendapatan juga Pak. Berapa kira-kira per bulan ini Pak? Allah. Lebih pokoknya 2,7 juta per bulan ya. Dia kan ngasih kayak gitu Ya, ukurannya. ya, ya. Nggak ada 20 juta Pak per bulan sini Pak. Nggak. Lebih dari komodo. Sudah menikah. Ya, terus ini tentang gaya hidup. Saya mematuhi aturan makan yang sehat. Jadi aturan makan yang sehat itu terus-terusan apa gimana Bapak makannya sistemnya Pak? Biasanya makan kalau pagi sarapan, Mm-mm. kita menghindari manis-manis, Menghindari. gula saya hindari. Karena sudah tahu diabetes ya Pak ya? Kopi pahit tanpa Ya. gula. Berarti mematuhi ya aturan Iya, makan jadi, ya. makan. Mengkonsumsi 5 porsi atau lebih sayuran dan buah-buahan Pak? Berapa porsi? Mm-mm. Kayaknya enggak. Enggak ya, enggak sampai ya. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti daging, daging merah atau produk olahan, susu tinggi lemak, enggak? Jarang. Jarang ya. Susunya susu diabetes itu. Oh, susu diabetasol ya? Iya, diabetasol. Ya. Membagi karbohidrat saya secara, nah berbagi nggak Pak? Apa makannya numpuk? Makan nasi, terus ada gantinya besok singkong gitu misalnya? Enggak. Enggak. Tetap nasi. Tetap nasi ya, 3 Iya. kali sehari gitu ya? Cuma sedikit porsinya nasi, banyak sayurannya. Oke, ini aktivitas fisik. Saya melakukan aktivitas fisik berdurasi minimal 30 menit. Bapak melakukan apa aktivitas fisiknya Pak? Apa? Aktivitas fisiknya jalan apa olahraganya Pak? Oh, saya apa ya? Pokoknya bersih-bersih di belakang lah pokoknya. Bersih-bersih di belakang. Selama berapa menit Pak kira-kira? Ada 1 jam 2 jam. 2 jam ya durasinya ya? Sampai keringetan pokoknya. Iya, oke. Sesi latihan khusus. Ada latihan khusus nggak Pak? Seperti Nggak ada. berenang, jalan kaki? Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian meriksa gula darah. Saya melakukan pemeriksaan gula darah. Sering Pak melakukannya? Jarang. Jarang. Saya melakukan pemeriksaan gula darah sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan. Oh, berobat ke dokter nggak sebelumnya Pak? Enggak. Oh, enggak ya. Ya, kalau udah ini baru kena baru ke dokter baru sekarang. Oh, setelah tahu baru ke dokter gitu ya. Berapa kali anjuran dokternya? Apa Misalnya 3 kali anjurannya atau setiap bulan sekali gitu. Enggak. Diikuti nggak cek gulanya? Ya pokoknya hanya kata dokter dikasih obat ya udah pulang besok kalau terasa habis obat habis ke dokter lagi. Ya. Oh, gitu ya. 3 kali ke dokter. Oh, iya. Sekarang tentang perawatan kaki Pak. Saya meriksa kaki saya. Nah, diperiksakan nggak kakinya Pak? Kalau setiap sebelum luka nih, rajin nggak? Kan udah tahu diabetes nih. Rata-rata kan lukanya di kaki. Nah, Ada sering ya? nggak diperiksa kakinya? Luka ini baru ini Pak, tadinya nggak luka. Oh. Luka langsung kering, nggak ada masalah. Iya. Luka baru ini, baru terakhir ini. Jadi itu diperiksa tahu lukanya? Iya. Kemana awalnya Pak? Periksa? Pertama ke mantri. Ke mantri ya. Ke mantri. Bukannya tambah semut tambah bengkak, malah tambah tadinya kecil mau jadi minta obat malah jadi Iya. ke atas itu tadinya melendung diambil darah sama dokter. Diambil Iya. darah. Bapak pakai sepatu? Enggak. Enggak ya, berarti enggak boleh. Bisa ngerawat luka kaki sendiri nggak waktu kalau Bapak luka kayak gini? Ya bisa. Bisa Cuma ya. hanya berawat itu aja, hanya kasih betadine, kasih apa gitu. Iya. Ini tentang pengobatan. Saya melakukan pengobatan diabetes sesuai anjuran. Udah datang tadi Bapak ya, udah jawab ya. Saya melakukan suntikan insulin. Bapak pakai insulin nggak? Enggak. Oh, nggak pakai insulin. Saya mengkonsumsi obat-obatan diabetes sesuai anjuran. Apa obatnya? Gliben, Gliben, terus apa tuh? Ada 3 Pak. metformin. Heeh. Oh, sesuai anjuran ya. Ya. Terus ini tentang merokok Pak. Enggak. Dalam 7 hari nggak merokok ya? Belum pernah merokok. Oh, nggak ada rokok. Oke, lewat berarti. Ya. Ini tentang perawatan luka. Saya mengukur lebar luka menggunakan, apalagi mengukur luka enggak ya Pak ya? Enggak. Bapak enggak ukur lukanya ya? Luka baru ini. Nilai perubahan warna luka juga enggak nilai ya Pak ya? Saya tidak menilai pertumbuhan juga enggak. Mencuci luka, Bapak pernah nyuci selama luka ini? Enggak. Enggak pernah, saya cuci luka. Saya tidak menggunakan sabun, apalagi memang enggak dicuci ya. Iya. Memakai obat luka, Betadine. memakai betadine aja ya, menggunakan betadine ya. Tidak sesuai resep dokter berarti ya?
Karena nggak ke dokter, belum ke dokter kan? Belum ya. Mm-mm. Tapi dokter ngajarkan cuma hanya betadine aja. Oh, dokter nganjurkan betadin aja. Ya. Oh, iya iya Udah iya. ke dokter, Heeh. obat sudah. Ya 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 ya. Saya mengoleskan obat luka. Apa obat lukanya? Ada nggak? Nggak ada. Bukannya betadin itu. Betadin itulah ya, ya ya ya. Itulah yang dikasih dia. Ini tentang membalut luka. Saya membalut luka kaki saya sendiri dengan benar. Enggak dibalut kok ya Pak ya? Ya. Cuman diolesin saja. Saya tidak melakukan ganti perban sendiri ya. Kontrol infeksi. Saya tahu tanda-tanda infeksi. Tahu nggak Pak tanda-tanda infeksi tadi yang saya ceritain tadi Bapak? Nggak. Dia Nggak nggak tahu ya. nggak tahu dia. Iya iya. Saya dapat mengatasi nyeri luka. Itu kan nyeri lukanya. Ya. Bisa nggak ngatasinnya Bapak? Caranya? Bisa. Nggak bisa. Atau Bisa. dengan cara pengalihan Pak, Bapak dengan baca Al-Qur'an. Ini kan pengalihan namanya. Iya. Tarik nafas panjang atau cerita-cerita. Enggak ya, belum ya? Belum. Ya pokoknya saya waktu sholat waktu ibadah cuma nggak dipikirkan ini. Oke. Sekarang offloading, mengurangi tekanan kaki. Saya menggunakan pakai alat bantu nggak Pak untuk mengurangi tekanan kaki? Belum ya? Belum. Menggunakan sendal sepatu khusus untuk itu? Ya. Enggak juga ya. Seperti sendal diabetes kayak punya Bapak dulu. Iya. Pertanyaan tentang pemahaman tentang UKD, gula darah tinggi. Saya rasa enggak ini Pak ya. Ini tentang medis semua nih Pak salahnya. Ya. Glukus kaki diabetes tidak dapat disembuhkan. Tahu nggak Bapak itu? Enggak. Bahwa luka kaki diabetes tidak dapat disembuhkan katanya. Enggak tahu. Kemudian tanda gejala kemerahan dan bengkak sekitar luka menunjukkan adanya peradangan. Tanda-tandanya nih Pak. Yang saya ceritakan tadi. Iya, iya. Warna hitam pada luka kaki menandakan jaringan kulit baik. Bapak nggak tahu ya itu ya? Enggak. Faktor resiko infeksi luka kaki diabetes dapat menyebabkan demam. Kaos kaki yang ketat boleh dipakai oleh penderita luka kaki diabetes. Tentang perawatan luka, pengkajian luka merupakan proses penilaian kesembuhan luka. Pokoknya tentang ini semua ini nggak mungkin Bapak lakukan ini. Penderita diabetes harus membersihkan luka dengan betadin dan alkohol, dia tahunya ya kan? Irigasi menghilangkan kotoran dari luka lebih baik daripada menyelap atau menyeka atau lap. Setiap melakukan perawatan luka harus didokumentasikan. Ya, dia harus ini tentang perawatnya nih harus mendokumentasikan. Jadi pencegah infeksi, merawat luka secara rutin mencegah infeksi pada luka. Menyeret kaki yang luka tidak menyebabkan infeksi. Ini mencegah infeksi. Dampak pengelolaan UKD, olahraga teratur dapat menurunkan gula. Bapak tahu nggak olahraga teratur untuk menurunkan gula? Tidak tahu. Seperti jalan jogging, jalan kaki selama Ya, 30 cari menit. keringet tahu pokoknya ada keringet katanya. Iya, keringet lah ya. Faktor pelayanan kesehatan. Pada kotak yang telah disediakan sudah. Keterangannya iya jika sudah dijangkau, tidak jika sulit dijangkau. Jarak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan lainnya dekat dengan rumah saya. Dekat ya Pak? Ya, ada Ya dekat. Saya tidak memerlukan waktu yang lama untuk ke Vasankes ya, tidak bukan lama. Alat transportasi saya sulit mendapatkan, gampang punya mobil sendiri. Ya. Saya harus menunggu lama, cepat. Saya mengalami kendala dalam pelayan kesehatan, nggak ada kendala ya, uang langsung dilayani. Kuesioner fasilitas pelayanan kesehatan. Ada fasilitas rawat luka di klinik atau di puskesmas yang tersedia di wilayah saya. Kalau di puskesmas belum ada khusus perawatan luka. Kalau di sini sekarang praktik mandiri perawatan luka, Asoka Care Center. Vasankes yang dikunjungi memiliki peralatan medis tidak ada kecuali di klinik. Fasilitas lain umum Vasankes ini memiliki laboratorium tidak ada laboratoriumnya. Tersedia apotik di Vasankes tidak ada juga apotik, harus apotik lain. Vasankes ini memiliki layanan gawat darurat yang beroperasi 24 jam, tidak ada kecuali rumah sakit. Kuesioner pengetahuan, perawat menjelaskan tentang penyakit ulkus kaki. Ya, seperti tadi Pak, saya jelaskan tadi Pak, bahwa tanda-tanda radang itu begini gitu Pak. Jadi tidak boleh kena air gitu Pak ya. Jadi, saya jelaskan tadi. Perawat tidak memberikan informasi tentang cara perencanaan makan yang tepat, diberikan makan-makannya tadi, gizi-gizinya yang harus dimakan. Perawat tidak memberikan informasi. Perawat menjelaskan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin. Nah, jadi dilakukan supaya ketahuan berapa tingginya ya Kak Pak. Mau sehari
sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, atau setiap ada gejala bapak lemes, kan itu perlu diperiksa. Manajemen UKD merawat memberikan informasi tentang cara perawatan kaki yang tepat. Perawat melibatkan saya dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengobatan saya. Iya, sama dilibatkan ya Pak ya, Bapak harus begini gitu. Cara mandinya, dari ibadahnya gitu kan, itu dilibatkan. Jadi maksudnya kuesioner ini, kalau dalam pelayanan itu si pasien dilibatkan nggak? Jelas dilibatkan untuk menenangkan pikirannya supaya nggak stres. Semakin dia stres maka gulanya semakin naik. Iya gitu. Harus memiliki semangat, maksudnya gitu. Perawat dapat mengidentifikasi tanda-tanda infeksi luka. Sudah dijelaskan tadi tanda-tanda infeksi. Sikap perawat peduli. Nah ini pertanyaan perawat ini harus orang yang lihat. Kalau saya ngomongnya bagus semua nih. Perawat peduli dan ramah pada saya, ya. Jadi ini yang ngeceklis Bapak ini, ya gitu kan. Ini Bapak disuruh checklist ini. Perawat memenuhi kebutuhan saya katanya. Perawat tidak merasakan kesakitan saya dan tidak menunjukkan kasih sayang saat merawat saya. Kasih sayang dong. Perawat memberikan sentuhan yang lembut. Lukanya aja disentuh. Ya ini pertanyaannya kadang aneh-aneh nih. Responsif. Kalau di rumah sakit iya, pertanyaannya cocok. Perawat judes katanya, ini cocok gitu memang. Ini kan kebetulan di klinik ya, jadi harus baik. Iya, klinik ini swasta soalnya. Perawat tenang dan memberikan rasa nyaman. Iya, pasti. Perawat tidak menghormati pendapat dan keputusan saya. Jelas saya hormati. Perawat merespon segala bentuk keluhan saya. Iya. Perawat tanggap dan cepat. Iya. 5 pilar DM, perawat mengajarkan cara. Iya. Perawat tidak menggunakan. Iya, perawat. Semua dijelaskan ini udah nih. Dukungan tentu ini sudah ini Mbak V, Bu V. Ini tentang ini nanti bisa diisi sendiri nih Bu V. kalau pasiennya ini lagi tidur ini saya videoin soalnya Pak. Kesemutan ya, Pak. Ya? Kayak kesemutan itu. Ya itu tanda-tanda diabetesnya Pak. Nanti ada Bapak nanti beli itu aja mecobalamin. Kesemutan. Kayaknya Mengamati segala luka apakah ada perluka. Ya. Oke, Bu P, ini sudah dibaca sampai akhir ya. Semua ini yang kita lakukan. Ya, namanya kita di swasta. Kalau nggak kita anamnesis dengan baik ya nggak ketemu dia. Oke, Mbak P. Makasih.